Shalom jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada, mari kita mengucap syukur, mari kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru ini Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan pada kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik hanya bagimu, hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami ke gunung kudus-Mu Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Haleluya. Biar kemuliaan melingkupi hidupku
Yesus kemuliaan bagiku, Yesus kemuliaan bagiku. Sembah Tuhan, bawa kami ke Yesus kemuliaan bagimu. Kami angkat tangan kami Tuhan, Yesus, haleluya. surga, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Bapa. Biarlah setiap pujian kami Tuhan hanya pujian yang terbaik Bapa bagi kami untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami dengar. Biarlah Kau tuntun dengan setiap Roh Kudus-Mu Bapa.
biarlah firman-Mu Tuhan menjadikan pedoman dalam setiap kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GPT Home Gedung Gebang. Mari kita akan bersama-sama memfokuskan diri kita untuk kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Saya berdoa supaya saudara dan saya mendapatkan hal-hal yang baru kali ini. Jika saudara mengingat beberapa waktu yang lalu saya pernah membagikan kepada saudara tentang filter, di mana saya suatu kali itu membersihkan akuarium ikan anak saya, dan filter ini kita tahu gunanya adalah untuk menyaring. Nah, ketika filter ini tidak berfungsi saudara-saudara, maka air yang ada di dalam akuarium itu akan lama-kelamaan akan menjadi keruh, dan ketika itu dibiarkan selama beberapa waktu terus dibiarkan tidak berfungsi, kotor saudara-saudara, maka ikan yang di dalam akuarium itu akan mati. Percayalah, kalau saudara mau nyoba silakan dicoba, dan pasti itu benar. Karena filter itu fungsinya pasti seperti itu. Nah, saudara dan saya kali ini kita akan belajar tentang pengudusan emosi. Emosi yang kudus. Saudara-saudara, kita mungkin belum pernah mendengar bagian ini, dan saya ingin saudara-saudara kita semua memperhatikan dengan baik supaya saudara-saudara kita mencerna firman Tuhan dengan lebih baik, dan tentunya kita berharap output yang keluar dari hidup kita, yaitu buah-buah yang keluar dari hidup kita itu seperti yang Tuhan harapkan. Saudara-saudara, banyak orang menganggap bahwa kekudusan itu hanya sekedar tubuh, jiwa, dan roh, saudara-saudara. Tetapi di dalam bagian hidup kita yang namanya jiwa itu ada yang namanya emosi, yaitu ekspresi yang kita keluarkan dari perasaan yang ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Kita ekspresikan dalam bentuk emosi. Emosi itu udah banyak saudara-saudara. Kalau saudara mendengar kata emosi, biasanya kita menerjemahkannya sebagai marah, hanya marah saudara-saudara. Padahal emosi itu ada banyak, ada seneng, ada susah, ada khawatir, ada iri, ada cemburu, saudara-saudara. Ada banyak ekspresi emosi yang kita sampaikan, baik melalui bahasa tubuh, melalui raut wajah. Saudara-saudara, banyak orang mengekspresikan emosi mereka dengan cara-cara yang berbeda tentunya. Mari kita buka terlebih dahulu dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Di sini dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Perhatikan saudara-saudara, menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, seperti yang kita pahami beberapa seri sebelumnya saudara-saudara tentang pembenaran dan kemudian pengudusan, justification. Kita harus memahami hal ini dengan baik saudara-saudara seperti yang dituliskan oleh firman Tuhan. Di mana roh kita, jiwa kita, tubuh kita dikuduskan. Maka penting sekali bagi saudara dan saya sebagai orang percaya untuk menguduskan jiwa. Dan di dalam bagian jiwa itu ada yang namanya emosi. Lihat kembali di dalam surat 1 Petrus, saudara-saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. Rasul Petrus berkata demikian, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Perhatikan ayat ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu, jiwa. Keselamatan jiwamu. Jadi penting sekali saudara-saudara, hal ini tercapai, hal ini dicapai, hal ini terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Dan kali ini kita akan belajar tentang emosi yang kudus. Maka kita sampai kepada pertanyaan yang sering kali kita utarakan. Boleh enggak sih orang Kristen itu marah? Boleh enggak sih orang Kristen itu cemburu? Boleh enggak sih orang Kristen itu khawatir?
khawatir tentang beberapa hal, banyak hal, boleh enggak sih? Jadi ada beberapa hal yang kita mulai tanyakan, seperti Tuhan Yesus marah. Suatu kali Tuhan Yesus marah. Boleh enggak sih orang Kristen itu marah? Jadi kita akan bertanya-tanya. Nah, sebelum pertanyaan itu saudara dan saya bisa jawab, maka kita sebaiknya mempelajari bagian ini terlebih dahulu. Perhatikan apa yang terjadi kepada seorang pemazmur, seorang pemimpin pujian, seorang yang sangat penting di dalam sebuah tim puji-pujian pada zamannya Daud yang bernama Asaf. Mazmur Asaf. Di dalam Mazmur pasal 73, kita mulai dari ayat yang pertama, saudara bisa baca sampai selesai di ayat yang ke-28. Saya bacakan untuk saudara ayat 1 dan kedua. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Titik. Enak dengarnya saudara-saudara. Tapi kalau saudara lanjutin ayat yang kedua, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Tetapi, kata tetapi saudara-saudara itu menghilangkan, mematikan istilahnya saudara-saudara kata sebelumnya. Yang pertama itu enak didengar, tapi bagian yang kedua, ayat yang kedua, Asaf berkata demikian, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Asaf mengakui di ayat yang kedua bahwa dia nyaris tergelincir. Kenapa dia sampai nyaris tergelincir? Lihat saudara bagian berikutnya. Ini beberapa cuplikan ayat sesudahnya, ayat 3, 4, dan 5. Sebab aku cemburu kepada pembual-bual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, ada pembual-pembual, ada orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat yang ke-6, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Lihat saudara-saudara, Asaf melihat bagaimana ada orang-orang yang ia lihat sebagai orang-orang pembual masuk ke dalam kategori orang-orang fasik. Ia melihat mereka bahwa mereka itu makin makmur, makin gemuk, makin mujur, gak ngalami sakit, gak ngalami penderitaan. Hal itu membuat mereka semakin sombong. Saudara perlu tentu punya pemikiran yang sama dengan Asaf. Bagaimana saudara dan saya melihat, orang-orang ini kok kayaknya banyak dosanya, tetapi kok aman-aman saja. Banyak dosanya, tapi kok tambah kaya, diberkati Tuhan dalam tanda kutip, saudara-saudara. Ini adalah ekspresi emosi yang diluapkan oleh Asaf. Saudara lihat ayat yang ketiga saudara-saudara. Dia mulai mengekspresikan emosinya saudara-saudara. Dimulai dari dia melihat, dia kemudian menyimpan informasi itu ke dalam jiwanya. Kemudian dia mulai mengolah data itu, kemudian dia menjadi iri. Karena dia membandingkan dengan dirinya. Dengan dirinya yang apa saudara-saudara? Wah, aku sudah hidup benar, aku sudah melayani Tuhan. Dia sebagai pemazmur, ini Asaf loh saudara-saudara, bukan orang sembarangan. Dia termasuk orang yang paling penting bagi Daud di dalam bait Allah. Di medan peperangan dia punya panglima, tetapi di dalam bait Allah, ini jenderalnya Daud saudara-saudara. Ini orang pentingnya Daud. Asaf itu juga bisa main musik, selain dia pemuji saudara-saudara, dia main musik, dia juga pemimpin biduan. Dia yang memimpin orkestra, dia yang memimpin puji-pujian, dia yang memimpin semua pemain musik supaya semuanya seirama saudara-saudara. Harmoni, kedengeran enak dan memang benar enak saudara-saudara. Tuhan suka. Tapi suatu kali ketika Asaf saudara-saudara melihat ada pembual-pembual, ada orang-orang fasik, kok mereka hidupnya kok kayak gitu ya, tambah enak. Dia tahu orang-orang ini fasik-fasik itu saudara-saudara, kelihatannya cari Tuhan tapi enggak, karena bertolak belakang. Dan dia merasa, waduh,
dan membandingkan dengan dirinya yang sudah rajin pelayanan, rajin ibadah. Kalau saudara dan saya hari ini saudara-saudara sudah pelayanan, sudah melayani Tuhan, total melayani Tuhan, meninggalkan segala sesuatunya untuk melayani Tuhan, tetapi orang-orang itu saudara-saudara lihat kok makmur saudara-saudara. Bahkan dikatakan di ayat yang ketiga saudara-saudara, Alkitab memakai kata ini saudara-saudara. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, kemujuran, kata kemujuran yang dipakai itu shalom. Shalom itu bukan sekedar diberkati, tetapi itu berkat yang komplit. Jadi Asaf itu sampai kepada kesimpulan, waduh orang ini kok tambah diberkati Tuhan ya. Sehingga sampailah ia pada sebuah kesimpulan, dua kesimpulan, ayat 13 dan 14. Saudara perhatikan, lihat Alkitab saudara, ayat 13 dan 14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Bayangin saudara-saudara, Asaf melayani Tuhan sekian puluh tahun dengan setia, dia akhirnya sampai kepada kesimpulan ini. Dia sia-sia hidup benar. Ya saudara-saudara, dia berkata sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Orang ini saudara-saudara hidup dalam kejujuran, integritas yang tinggi. Tetapi ketika melihat saudara-saudara, tiap hari mungkin setelah pulang dari pelayanan dia melihat orang-orang itu, pembual-pembual, orang-orang fasik, dia melihat orang-orang itu saudara-saudara. Kemudian terus menerus saudara-saudara informasi itu masuk ke dalam otaknya, ke dalam jiwanya saudara-saudara. Itu mulai menggeronggoti jiwanya dan dia kemudian mengekspresikannya dalam emosi iri. Dia mulai kecewa dan dia mulai marah. Ini terjadi kepada saudara dan saya hari ini juga. Dan itu benar-benar menggerogoti jiwanya. Sehingga apa saudara-saudara? Emosinya Asaf itu mulai tercemar alias tidak kudus. Seperti filter tadi saudara-saudara. Filter itu saudara-saudara kalau saudara dan saya tidak bersihkan, suatu kali bumpet saudara-saudara. Bumpet, serius saudara-saudara, bumpet kemudian filternya tidak berfungsi dan akuariumnya akan menjadi sangat-sangat kotor. Itulah yang terjadi saudara-saudara kalau saudara dan saya membiarkan emosi kita tercemar. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Asaf saudara-saudara. Dia mulai iri dan dia mulai kecewa dan pada akhirnya dia marah. Ini bukan soal boleh nggak boleh saudara-saudara. Ini bukan soal saudara nggak boleh iri, nggak boleh marah, boleh marah, tapi ada waktu yang tepat untuk marah dan kenapa kita marah, gitu saudara-saudara. Kenapa kita cemburu ilahi, saudara-saudara. Itu boleh saudara-saudara. Misalkan saudara melihat rekan kita di gereja, dia melesat saudara-saudara, dia begitu menggebu-gebu dalam Tuhan, kita harus cemburu saudara-saudara, cemburu ilahi. Aku pengen seperti orang itu. Itu baik, itu boleh. Tapi saudara-saudara, Asaf saudara-saudara ketika dia membiarkan informasi-informasi yang salah ini masuk ke dalam otaknya saudara-saudara, dia kemudian dia berkata hampir saja aku tergelincir. Jadi kenapa Asaf bisa iri, kemudian naik menjadi kecewa dan kemudian menjadi marah. Dia berkata sia-sia aku hidup bersih, sia-sia aku mencuci tanganku, tanda aku tidak bersalah. Aku kena tulah setiap hari, tiap pagi aku kena hukum. Jadi dia merasa bahwa aku sudah pelayanan tapi kok ada masalah, ada pergumulan yang harus dihadapi, ada masalah. Dia merasa itu sebagai hukuman yang dari Allah. Sementara orang-orang itu yang fasik, yang gak cinta Tuhan sama sekali, yang ngomong cinta Tuhan tapi gak cinta Tuhan sama sekali, mereka justru tambah gemuk, mujur, dapat shalom lagi saudara-saudara. Kenapa itu terjadi saudara-saudara? Karena saudara-saudara, Asaf itu menyimpan informasi yang salah. Plus belum memiliki info yang benar. Info yang benar itu dari mana? Dari Tuhan, dari firman Tuhan, dari Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara outputnya saudara-saudara yang terjadi adalah
Asaf salah menafsir. Perhatikan, kita itu setiap hari itu menafsir, saudara-saudara. Bukan cuma para teolog, pendeta seperti saya menafsir Alkitab. Kita itu menafsir, setiap hari menafsir kejadian yang kita alami, yang dialami orang. Kita menafsir orang dan kemudian berasumsi tentang orang itu, saudara-saudara. Dan karena salah menafsir, saudara-saudara, muncullah emosi yang salah. Dan itulah yang menyebabkan, saudara-saudara, mengapa dari satu kejadian yang sama itu orang bisa memiliki cara pandang yang berbeda dan cara mengekspresikan emosi yang berbeda. Bisa berbeda karena sistem cara mengolahnya itu sudah ada yang salah. Sudah informasinya salah, saudara-saudara, kemudian tidak memiliki filter ilahi, filter yang dari Tuhan, filter firman Tuhan. Makanya penting saudara-saudara merenungkan firman Tuhan itu bukan sekedar saudara membaca, tapi supaya itu jadi filter bagi jiwa kita, supaya apa? Emosi kita kudus. Bayangin kalau saudara marah kepada anak, tapi marahnya enggak kudus, marahnya berlebihan, marahnya enggak tepat. Saudara bukannya membetulin, malah membuat hati anak saudara rusak. Iya kan saudara-saudara? Karena apa saudara-saudara? Kita salah menafsir, kemudian akhirnya salah menanggapi, salah merespon. Yang harusnya terjadi adalah, perhatikan ayat yang ke-16 dan 17. Ini dikatakan oleh Asaf. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Jadi pakai logika, pakai kekuatan kita itu mustahil. Asaf berkata seperti itu, saudara. Ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Karena apa saudara-saudara? Dia menyimpan informasi yang salah, tetapi enggak punya filter yang dari Allah. Yang harus dilakukan adalah informasi itu saudara-saudara harus difilter dengan filter yang tepat, yaitu pakai filternya Allah, bukan filter manusia kita, bukan filter logika kita, bukan filter akal kita sendiri. Enggak bisa saudara-saudara. Lihat aja, saudara lihat hari ini ada kasus pembunuhan polisi, saudara-saudara, itu opini masyarakat itu bisa terbelah. Ada yang membela ini, ada yang membela itu, yang beropini ini, opini itu, saudara-saudara. Opini kita. Tapi kalau pakai filter yang tepat, saudara-saudara, maka kita, saudara-saudara, akan benar menafsir. Sama seperti yang dilakukan oleh Salomo. Hikmat Tuhan itu keluar ketika ada dua perempuan, saudara-saudara, minta diadili, saudara-saudara, tentang anak mereka. Salomo mendengar informasi itu, dia tidak cepat-cepat memutuskannya, kemudian saudara-saudara diputuskan dengan cara yang tepat. Datanya dari mana? Dari Allah, saudara-saudara. Jadi emosi yang kudus bisa kita hasilkan dari hidup kita kalau kita menggunakan filter yang tepat. Dikatakan oleh Asaf ayat yang ke-17 sampai. Jadi ayat sebelumnya ayat 16, hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai. Jadi tadinya enggak bisa. Tetapi ketika ayat 17 sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Lihat apa yang dikatakan oleh Asaf, dia mulai memakai cara pandangnya Allah menurut kacamata firman Tuhan. Ini loh, menurut firman Tuhan tuh gini, orang-orang itu kelihatannya gemuk, seger, saudara-saudara, tanda kutip diberkati, tetapi kesudahannya, lihat kesudahannya, firman Tuhan itu lebih penting untuk mendefinisikan hidup kita dan hidup setiap orang. Itu adalah alat untuk mendefinisikan segala sesuatu dalam hidup kita. Firman Tuhan. Maka saudara-saudara pegang firman Tuhan kenceng-kenceng saudara-saudara. Supaya kita tidak sampai tergelincir. Sama seperti Asaf. Hampir saja saudara-saudara. Dia tersesat dengan pemikirannya sendiri. Dengan cara berpikirnya sendiri. Kemudian ketika dia memakai cara pandangnya Allah. Emosinya dibetulin. Emosinya menjadi kudus. Ekspresi emosinya menjadi baik.
jernih. Itulah hikmat, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ketika saudara dan saya memiliki emosi yang salah, yang terjadi itu bukan sekedar kita menjadi iri, kecewa, dan marah. Kita akan menyalahkan Tuhan. Dan kita akan menanggapi peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dengan cara yang salah. Lihat Yusuf, saudara-saudara. Kalau saudara dan saya mengalami seperti Yusuf, mungkin kita akan marah kepada Allah. Dia sudah baik, saudara-saudara, malah dijual jadi budak. Saudara-saudara, kemudian setelah dijual jadi budak, saudara-saudara, dia difitnah, masuk ke dalam tahanan raja. Makin turun. Tadinya dibuang ke sumur, kemudian jadi budak, sudah jadi budak dibuang ke tahanan raja-raja, di liang tutupan, saudara-saudara. Tapi responnya, kenapa responnya Yusuf itu selalu kudus, saudara-saudara? Emosinya selalu kudus. Bahkan dia berkata kepada saudara-saudaranya, manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah. Perhatikan saudara-saudara, dia selalu membuat tetapi Allah. Lihat bagaimana emosinya itu demikian jernihnya. Saya berdoa supaya saudara dan saya, apapun yang saudara lihat tentang orang, ataupun peristiwa yang saudara alami, atau peristiwa yang orang alami, saudara-saudara, itu memang tidak bisa kita hindari untuk bisa masuk ke dalam jiwa kita, kemudian kita mulai menafsir. Paling penting adalah apakah saudara punya firman Tuhan, punya kepekaan mendengar suara Roh Kudus supaya kita menafsir dengan benar. Jadi saudara-saudara, mari saudara-saudara, kita merenungkan firman Tuhan dengan cara yang benar, mencintai firman Tuhan dengan cara yang benar, supaya itu menjadi filter bagi jiwa kita, supaya emosi kita dikuduskan oleh Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat saat ini. Biarlah kami bersama-sama memperoleh pengetahuan yang baru, pengertian yang baru, supaya jiwa kami dikuduskan, emosi kami dikuduskan, supaya ekspresi emosi kami itu jernih, itu menghidupkan, itu menyegarkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati kami semua, pemirsa tayangan online ini. Biarlah kami semua menerima berkat yang dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.